Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama Mulyana, mahasiswa Politeknik Negeri Subang, Prodi Pemeliharaan Mesin, dengan nomor pokok mahasiswa 10 20 70 51. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Bab 1, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan, yang berisikan latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berupa pengaruh globalisasi yang disemangati liberalisme mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kenyataan seperti ini muncul dari kesalahan sebagian masyarakat dalam memahami Pancasila. Bab 2, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia, yaitu berisikan proses berbangsa dan bernegara. Proses berbangsa yang bernegara memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa, di mana sekelompok manusia yang berada di dalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Bab 3, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, yaitu berisikan kata logi yang berasal dari bahasa Yunani logos yang artinya pengetahuan. Jadi ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Bab 4, memahami negara, konstitusi, dan warga negara, yaitu berisikan A. Memahami negara. 1. Pengertian negara dan unsur negara. 2. Hakikat, tujuan, dan fungsi negara. 3. Macam-macam bentuk negara. B. Memahami konstitusi, yaitu 1. Pengertian konstitusi. 2. Peran konstitusi dalam kehidupan bernegara. Dan 3. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Dan yang terakhir C. Memahami warga negara. 1. Pengertian warga negara. 2. Hak dan kewajiban warga negara. 3. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Bab 5, memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi, yaitu berisikan A. Memahami negara hukum Indonesia. 1. Pengertian dan ciri negara hukum. 2. Makna Indonesia sebagai negara hukum. B. Memahami hak asasi manusia. 1. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. 2. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. 3. Macam-macam hak asasi manusia. Dan yang keempat, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang C. Memahami demokrasi Indonesia. 1. Perkembangan demokrasi di Indonesia. 2. Pengertian demokrasi Pancasila. 3. Prinsip demokrasi Pancasila. Dan yang keempat, kolerasi demokrasi dengan negara hukum. Bab 6, memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia, yaitu berisikan A. Pengertian wawasan Nusantara. B. Landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara. C. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. E. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. F. Implementasi wawasan Nusantara.
Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia, yaitu berisikan A. Ketahanan nasional. 1. Pengertian ketahanan nasional. 2. Unsur ketahanan nasional. 3. Landasan ketahanan nasional. 4. Asas ketahanan nasional. 5. Sifat-sifat ketahanan nasional. Dan yang keenam, pendekatan astragatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. B. Pengaruh ketahanan nasional. Pengaruh hak asasi manusia. Yang kedua, pengaruh demokrasi. Yang ketiga, pengaruh lingkungan hidup. Dan yang keempat, pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. Yang terakhir, C. Integrasi nasional. 1. Integrasi nasional dan prioritas masyarakat Indonesia. Yang kedua, strategi integrasi. Yang ketiga, integrasi nasional Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.